Hai teman-teman, welcome back to our channel. Kembali lagi di video Data Saham Ellen Channel yang merangkum pergerakan atau perubahan atau closing dari saham harian. Disclaimer ya, untuk video ini itu bukan ajakan jual beli maupun promosi suatu saham tertentu, namun kami hanya membantu untuk merekap data harian dari saham-saham di IHSG. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk analisa saham-saham apa yang mungkin menarik perhatian dan akhir-akhir ini bisa jadi bahan investasi oleh teman-teman. Keputusan investasi kembali ke individu masing-masing. Oke teman-teman, jadi hari ini tanggal 23 bulan Februari 2026 itu IHSG ditutup menguat 1,5% di angka 8.396, naik 124,32 poin dari closing hari sebelumnya. Untuk saham-saham di sektor-sektor tertentu kita lihat mostly untuk sektor-sektor, semua sektor itu ditutup positif, dari teknologi, energi, bahkan energi ini lumayan besar ya positifnya. Basic industry seperti saham emas, Antam, BRMS, emas dan lain-lain itu mengalami penguatan. Lalu ada juga saham infrastruktur, transportasi, industri, kesehatan, finance, cyclical, properti, dan non-cyclical. Nah teman-teman bisa dilihat mungkin ini adalah broker-broker yang transaksinya paling banyak hari ini. Nah teman-teman, untuk broker saham pertama yang paling banyak transaksinya seperti biasa di Stockbit Sekuritas Digital. Ini biasanya pelaku investasinya adalah retail, tapi hari ini retail banyak net sell. Kemungkinan sih aksi take profit ya, karena hari ini saham-saham banyak yang positif, IHSG pun naik. Lalu ada Mandiri Sekuritas atau CC, dia net buy. AK ini luar biasa, net buy-nya besar banget. Ini adalah asing, UBS Sekuritas. Net buy-nya 874,55 billion, dan dibandingkan dengan net sell broker-broker lain itu memang kalau digabung ya nggak sebanding dengan net buy-nya AK. Dan YP juga asing, net sell 93 billion, ZPYU ini net buy lumayan besar juga. PDMGXC ini domestic net sell, kemungkinan juga sama aksi take profit. Lalu ada BK, ini juga banyak banget, lebih ke net buy. NI, BNI Sekuritas juga net buy. LG broker domestik ya. Lalu ada KZ, asing. KK juga sebenarnya asing tapi nggak sebanyak. Yang lumayan banyak ini mungkin dari BRI Sekuritas dan Reksa ya. Oke, selanjutnya kita mau lihat top stock. Top stock hari ini ada Goto, lalu INKP yang memang ditutup positif 4% nih kalau nggak salah, nanti kita lihat ya, 4 atau 5% tadi kita lihat. BP, INPC, Emas, Antam, Ratu Padi, Nina, Bull, Bufatins, Hill, Pegas, Hermes, Pinnacle. Nah untuk saham-saham yang banyak ditransaksikan oleh Stockbit Sekuritas Digital, biasanya ini kan retail. Jadi ada Petro yang lebih ke net buy, Cuan, Energi, Bumi, Bull, Supa, INPC, Adi, BNI, Aman. Adi ini hari ini sih tadi kalau siang sih sempat turun ya harganya, karena mungkin sentimen harga komoditasnya yaitu batu bara. Nah kita lihat untuk Antam, BMRI, BRI, Emas, MBMA, Bufa, BP, Nikel, Goto ini net sell oleh retail. Kemungkinan aksi take profit karena Antam juga naiknya lumayan banyak gitu ya. Lalu BMRI juga, kalau BBRI juga sebenarnya udah mau mendekati 4.000 nih, berarti udah 3.891. Itu udah lumayan karena mungkin sepertinya sektor bank ini pada naik karena udah mau mendekati bulan Maret. Biasanya sih waktunya bank-bank ini bagi-bagi dividen gitu. Jadi lumayan orang retail ataupun mungkin asing maupun domestik mau hold gitu saham-saham bank ini sampai dividen nanti. Lalu ada Emas, MBMA, Bufa, VKTR, BP Nikel, Tins, Goto, Archie, MDKA. Ini rata-rata saham emas ya, banyak banget saham emas dijual karena memang naik
signifikan lumayan. Tadi kayaknya Antam sekitar 4%, nanti kita lihat ya. Tapi ini Antam, emas, lalu MDKA, Archie, itu semua memang saham-saham emiten emas yang hari ini naik. Archie aja udah mau menyentuh 1.900. Ini BCA juga tadi sebenarnya naik, tapi memang harganya belum kembali ke harga semula karena 2 minggu lalu atau seminggu lebih itu masih di 7.800, tapi sekarang turun sampai 7.300 gitu. Lalu selanjutnya ada di Mandiri Sekuritas. Kita lihat aksinya ya, sama menjual saham BRI, kemungkinan take profit. BRMS juga, saham-saham emas dijual karena kemarin mungkin udah pada akumulasi dan memutuskan untuk profit sekarang gitu. Bumi, Indofood, Tins, Excel, SMGR ini yang dibeli pada hari ini, net buy-nya. Nanti kita lihat harga closing-nya ya. Lalu ada asing nih, AK Big Money, UBS Sekuritas Indonesia, banyak beli di BMRI, BGRI, ASI, Antam, Tins, BP, United Tractor, BCA, MCKL, PPIA, Bufamina. Jadi yang dilepas sama retail ataupun BUMN ya, retail itu dibelinya sama asing gitu kan. Ini kalau dibilang transaksinya lumayan besar. Kalau BMRI tadi memang kebetulan ada berita kalau laporan bulanannya keluar, dan BMRI ini mencetak laba yang lumayan bagus. Intinya naik 16% year on year untuk bulan Januari gitu. Jadi memang Mandiri ini dan juga kalau nggak salah memang dekat-dekat mau, biasanya kan Maret gitu, dekat-dekat mau pembagian dividen ya. Jadi banyak juga orang-orang yang borong saham bank gitu, selain karena fundamentalnya tentu saja bagus, sejalan dengan aksi korporasi dan dividennya ya, karena memang cara gain juga bagus gitu. Untuk investasi long term, saham-saham blue chip terutama bank itu ibaratnya bikin kita tuh tidur tenang. Jadi dari dividen kita dapat, untuk capital gain juga dapat. Nah, untuk net sell dari asing ada saham Bumi, Excel, Telkom, Archie, Indofood, ADMR, BNI, Medco, Bull Energy, Dewa, Brand, AADI, MBMA. Oke, mungkin kita pindah ke next saham-saham yang top gainer. Teman-teman, ini ada saham-saham top gainer hari ini: Diva, Yellow, Bank Mega, SKBM, Padi, BP, UFOE, Soci, IKBI, Kios, IPM, Amina ya gitu ya. Memang ada beberapa berita nih, Bank Mega juga nanti kita lihat beritanya. Kita bisa lihat kalau emas ini mungkin didukung dengan harga kenaikan emas ya. Nah, ini untuk harga komoditi sampai malam hari ini ya. Untuk gas itu masih di positif, ditutup positif atau masih dalam perdagangan dan positif. Lalu ada coal positif tipis 0,04%. Coking coal 0,79%, dan untuk emas masih naik 1,77%. Seiring mungkin masih banyak ketidakpastian ekonomi global gitu ya. Silver juga naik gitu, palm oil naik juga 2,79%. Lalu ada timah di 2,01%, lumayan. Ini nikel juga, tapi kalau nikel ini minus 0,04% satu hari ini dalam perdagangan. Sepertinya Graphite minus 0,46% itu di harga-harga komoditi. Memang dalam ketidakpastian ekonomi global, apalagi ada katanya sentimen akan ada perang dunia ketiga dan lain sebagainya, akan ada masih ada perseteruan antara negara gitu. Jadi investasi yang mungkin cocok setelah kita mungkin dengar sharing dari ahli ekonomi maupun pengamat saham dan lain sebagainya ya, selain saham mungkin emas adalah salah satu instrumen investasi yang memang bisa dikoleksi dalam kondisi seperti ini. Tentunya kita juga harus punya pegangan cash, karena memang dalam situasi yang tidak menentu ini kita perlu untuk punya cash untuk survive gitu. Jadi selain emas juga kita juga pastinya punya cash. Nah, untuk saham sebenarnya masih oke, investasi yang masih oke untuk saat ini. Cuma memang kita kalau bisa sih mainnya yang lebih secure ya, karena memang kita belum tahu ke depannya seperti apa. Tapi
alangkah baiknya kita di saham-saham yang dengan fundamental yang baik, news yang baik, aksi korporasi juga yang positif gitu. Jadi kita akan lebih secure karena yaitu kita nggak tahu, kayak kemarin misalnya dari indeks MSCI maupun Moody's itu kan dalam hitungan hari. Sebenarnya walaupun kemarin itu kita masih udah tahu nih MSCI itu bulan akhir Januari atau awal Februari sih sebenarnya, tapi kan kita nggak tahu ya apa yang bisa terjadi gitu, apa yang mungkin sedang direncanakan oleh entah itu pemerintah asing ataupun yang lain. Jadi ya sebaiknya kita di market yang belum menentu ini kita pegang saham-saham yang lebih bagus fundamentalnya. Baik teman-teman, ini saham-saham yang menjadi watchlist dari data saham LM Channel. Bisa dilihat selain ini ada juga saham-saham komoditi seperti emas dan lain-lain. Cuma kita lihat dulu yang sekarang untuk closing di saham INKP itu di positif 4,59%, bank-bank juga positifnya banyak. Tadi Elsa sih sempat turun di awal perdagangan, namun untungnya ditutup positif lagi. Mandiri hampir mendekati 5.300, ditutup di 2,92%. BBYB juga bank digital, bank BTN surprisingly udah sampai 1.300. Gas juga 2.270 atau naik 3,65% gitu. Wifi juga nih. Kebetulan kemarin kan kita udah bahas untuk berita Wifi yang sudah meluncurkan internet murahnya ya, program internet murahnya, dan semoga memang itu membantu untuk katalis dari laba yang bisa mereka dapatkan. Lalu kita juga punya ini bank itu BRI, Bank Niaga, BMRI, BNI, dan semuanya alhamdulillahnya mostly ya ditutup positif. Lalu ada saham batubara. Ini sedikit sih saham batubara, hanya ADI yang hari ini negatif. Tadi itu ada berita kalau emiten Doit itu ada kerjasama dengan emiten Adaro Indonesia ya. Namun ini sepertinya yang dari awal itu nggak terlalu berpengaruh untuk harga sahamnya, sentimennya. Cuman pas di sesi 2 saham Doitnya lumayan naik gitu, 2,56%. Untuk saham gold bisa dilihat ini saham-saham yang bagus banget gold ini, dan mereka ditutup positif semua, terutama Antam paling tinggi di 4,02%, udah mau balik ke 4.500 sebentar lagi kali ya. Nah, untuk harta udah kembali lagi, bahkan udah lebih tinggi harganya dari sebelum isu MSCI ini keluar sejujurnya harta, karena kemarin itu waktu sebelum MSCI keluar, di mana teman-temannya seperti Antam, Archie bahkan udah sampai 2.000 gitu, harta ini melorot terus. Namun sekarang malah harta ini kayaknya paling ngebut gitu untuk naik. Archie di 1.850, PSAB masih tipis 0,88, MDKA ini lumayan 4,17%, dan saham emas 6,32%. Emas ini anaknya MDKA juga gitu. Lalu ada Bank Mandiri yang mencatatkan laba bersih sebesar 4,7 triliun untuk bank only ya. Jadi pada Januari 2026. Jadi ini laporan bulanan sih sebenarnya. Dan itu meningkat 16% year on year secara tahun year on year. Namun secara month on month itu minus 37%. Dan ini setara 8,2% estimasi konsolidasi 2026 konsensus. Sebelumnya yang tahun 2025 ya, untuk bulan Januari itu hanya 7,1%. Ini 8,2% berarti naik. Pertumbuhan laba ini didorong oleh net interest income yang naik 10% year on year, dan seiring pertumbuhan kredit 16% year on year, serta normalisasi OPEX yang hanya naik 50% year on year, dan penurunan beban provinsi sebesar minus 22% year on year. Mungkin juga ini adalah salah satu efek dari aksi Menteri Keuangan ya, yang memang menyimpan dana di bank-bank himbara untuk meningkatkan siklus ekonomi gitu. Jadi untuk dari pertumbuhan kreditnya naik gitu. Jadi ya dari secara kinerja bank juga, walaupun mereka harus lebih bekerja keras gitu ya, tapi ternyata kalau Mandiri kepercayaan masyarakat itu masih bagus banget gitu. Dan RLCO melakukan ekspansi ke sektor perikanan. Langkah diversifikasi ini ditandai dengan penerimaan anak usaha baru yang bergerak di bidang pengolahan, perdagangan, hasil perikanan. Lalu ada emiten baja yang berencana akan menggelar right issue hingga 1 miliar saham baru. Lalu ada ini sebenarnya berita kemarin ya, berita weekend kemarin, kalau Presiden Trump menerapkan tarif 15% untuk semua negara setelah programnya dibatalkan sebelumnya oleh Mahkamah Agung
Amerika Serikat. Jadi sebelumnya katanya Indonesia akan dibebaskan ya, pokoknya tarifnya kecil kalau nggak salah, sekitar 10%, tapi karena dibatalkan oleh Mahkamah Agung, jadi semua negara tarifnya akan 15%. Nah ini ada berita umum yang mempengaruhi saham-saham, mungkin saham-saham batubara ya. Lebih dari 30 perusahaan tambang, termasuk PT Citra Palu Minerals yang tidak lain anak usaha dari Bumi Resource Mineral Tbk atau BRMS, harus menghentikan operasional setelah Kementerian Lingkungan Hidup membekukan persetujuan lingkungan karena tidak memiliki izin membuang air limbah. Lalu ada dari emiten RMKE mencatat peningkatan kinerja operasional pada 2026 melonjak 9,26 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Lalu ada saham Ratu. RMKE ini memang hari Senin kemarin sih melonjak tinggi banget sih, hampir arah ya kalau nggak salah. Untuk saham Ratu melaksanakan aksi korporasi dengan menerbitkan obligasi senilai maksimal 800 miliar. Teman-teman semua, sekian video dari kita. Ini adalah data saham Elem Channel, menyajikan data saham di tanggal 23 Februari 2026. Disclaimer, kalau video ini bukan sama sekali ajakan jual ataupun membeli saham. Keputusan investasi akan kembali kepada individu masing-masing. Kami hanya menyajikan data yang mungkin teman-teman juga bisa buka di berbagai situs maupun sekuritas. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih udah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan juga komen dan share ke teman-teman kamu kalau kamu suka video kita. Dan pastinya jangan lupa nyalakan notifikasi agar kamu tahu kalau ada video-video baru dari kita. Dah.